Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang intinya ditanyakan dari saudara kita, ikhwan kita dengan channel Hara 492. Beliau bertanya, "Akhi, saya mau bertanya," katanya, "apa keistimewaan bulan Lailatul Qadar dan kapan terjadinya?" Akhi, dapat kita jelaskan bahwa bulan Lailatul Qadar itu adalah bulan Ramadan, karena malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Jadi keistimewaan bulan Lailatul Qadar telah kita sebutkan di video sebelumnya, bahwa keistimewaan yang kita sebutkan kembali yaitu adanya peluang bagi seorang hamba diampuni segala dosa-dosanya. Dan jikalau antum bertanya tentang kemuliaan Lailatul Qadar, itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Allah telah menjelaskan pengertian dan kemuliaan sekaligus di Lailatul Qadar. Itu terdapat di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qadar surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan malam kemuliaan, kata Allah. Malam Al-Qadar. Para ulama sepakat mengatakan ini malam kemuliaan karena pada malam ini Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan Allah lanjutkan ayatnya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Allah bertanya kepada kita. Dulunya Allah bertanya pada Nabi Muhammad. Tapi karena Rasulullah telah mewariskan pusaka ini kepada kita, jadi Allah bertanya kepada kita. Tapi Allah bertanya, tidak perlu jawaban dari kita, karena Allah sendiri yang menjelaskannya. Itulah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah. Bertanya, tapi beliau sendiri yang menjawab. Tapi Allah sendiri yang menjawab. Lanjutkan ayatnya, Lailatul Qadri. Malam Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kita sering salah tafsir, bukan? Kita katakan bagaikan beribadah di 1000 bulan. Tapi Allah mengatakan khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, terserah Allah. Ini kemuliaan yang pertama. Tanazzalul malaikatu. Dan turunlah malaikat-malaikat. Malaikatu. Jamak dari kata malakun. Malakun yang artinya satu malaikat. Al-malaikatu. Banyak malaikat, tidak terhingga. Jadi kita jangan membatasi. Seperti tadi, khairum min alfi syahr. Jangan kita batasi 1000 bulan. Karena Allah tidak membatasinya. Ini juga tanazzalul malaikatu. Jangan kita batasi bahwa sekian malaikat yang turun. Tidak ada. Tapi tanazzalul malaikatu. Allah tidak membatasinya seperti yang disebutkan di surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal Allah membatasi 1000 malaikat aku turunkan untuk membantu kamu di perang Badar, kata Allah. Tapi di sini Allah menyampaikan tanazzalul malaikatu. Aku turunlah malaikat tanpa batas, tidak terhingga. Warruh, dan malaikat Jibril. Kita bayangkan, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Tapi ketika malam Al-Qadar, maksudnya Jibril ikut turun. Bi'izni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita ambil kesempatan, di malam itu aku dapat wahyu dari Jibril. Tidak, karena wahyu hanya disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Dan Rasul penutup itu khataman nabiyyin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang ngarang katanya aku dapat wahyu dari Jibril di malam Lailatul Qadar, itu salah gitu. Tanazzalul malaikatu warruh
biidzni rabbihim min kulli amr, untuk menyelesaikan segala urusan. Jadi di malam ini kalau kita berdoa, malaikat ikut mengaminkan. Dan jikalau kita memohon ampun kepada Allah, malaikat juga akan ikut memintakan ampun kepada kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan. Udah tiga keistimewaan. Pertama, lebih baik daripada 1000 bulan. Diturunkannya banyak malaikat di malam itu, besertakan Jibril, malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul, dan sekaligus menyelesaikan urusan seorang hamba yang beribadah di malam itu. Sudah 4. Salamun, kata Allah, sejahteralah kalian, berbahagialah kalian. Kata salamun ditafsir oleh Quran sendiri di surah Maryam yang ditujukan kepada Yahya, yang berarti keselamatan. Tapi tidak di satu tempat, bukan di dunia saja. Ketika Allah menyebutkan salamun kepada Yahya di surah Maryam, dia akan dijamin keselamatan di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Dan sampai kapan itu malam Lailatul Qadar? Hiya hatta matla'il fajr. Dia Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Hatta itu lil ghayah, dari ujung ke ujung maksudnya. Makanya waktu Lailatul Qadar itu panjang, dari malam sampai dengan fajar. Itu terserah kita bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Tapi yang saya sarankan untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan saya bisa melakukannya, dan kepada kita semua, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan. Karena telah disebutkan di beberapa hadis bahwa Lailatul Qadar itu tidak tetap, karena ada pendapat dari Aisyah radhiyallahu anha, taharraw Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Burulah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan disebutkan juga 10 malam ganjil. Kalau ganjil kan bukan cuma 1. Ada 21, 23, 25, 27, 29. Dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, dia mengatakan di malam ke-21. Ini jawaban tadi untuk pertanyaannya, kapan terjadinya? Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menjawab bahwa akan terjadi di malam 21. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis yang kedua menyebutkan bahwa terjadi di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dan hadis ketiga yang saya ambil dari sahabat Ubay bin Ka'ab, yaitu pada malam ke-27, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 765. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم